Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdur Rauf Al-Manawi. Beliau menjelaskan mengenai keturunan dan prajurit milik iblis yang terstruktur rapi. Mereka memiliki tugas di bidang masing-masing. Berikut di antaranya, 1. Al-Saut. Nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. 2. Al-Syabru. Nama keturunan iblis selanjutnya, kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Syabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru. 3. Al-Dasim. Keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya. Karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. 4. Al-Aqwar. Keturunan iblis dan pasukan yang bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-Aqwar. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-Aqwar mampu memberikan tegangan tinggi di pada kemaluan pria dan wanita. Untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. 5. Al-Zalanbur. Nama iblis berikutnya Al-Zalanbur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan, serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya dari Al-Zalanbur. 6. Al-Walhan. Keturunan iblis bernama Al-Walhan bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudu, mandi atau aktivitas bersuci lainnya. Bahkan iblis Al-Walhan memengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. 7. Al-Hanzab. Keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Hanzab, yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam alaihi salam dibuatnya malah sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tidak khusyuk saat sholat dan lain-lain. Syekh Abdur Rauf Al-Manawi, Faidul Al-Qadir, Juz 2, halaman 503. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Tabrani dari haditsnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadits marfu, Syekh Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qari Syarh Syahih Al-Bukhari, Juz 15, halaman 168. Iblis dan para prajuritnya sangat sadar bahwa vonis kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Apalagi gangguan iblis akan lebih gencar menyerang orang-orang saleh, hingga kaum ulama. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat husnul khotimah.